loh. Now, Ya iya, of kenapa course. tapi pada saat gua Google dan came up dengan lo dibilang I have nothing against this ini karena aku percaya this is a personal choice ya buat setiap orang. Keluarnya dengan seperti itu. Kenapa? Jadi gini, aku diundang di YouTube-nya Gilang Dirga. Kemudian di YouTube-nya dia ngebahas tentang Illuminati sampai ke agama, sampai dia bilang lo ateis ya. Tapi aku memang dalam wawancara itu bilang bahwa waktu SMA aku hampir ateis. Lalu aku tuh ngerasa gini, aku di kamar aku tuh suka gini, Tuhan ada nggak sih ini masalah gue berat banget, gue udah nggak bisa menahan ini sendirian. Bisa loh besok pagi Tuhan balikin. Gue pernah baru-baru ada masalah besar. Ini gue bercerita lagi di sini. Meskipun nggak semudah itu ya, cuma maksudnya gini, tapi dalam perjalanannya aku merasa bahwa gila kalau nggak ada Tuhan nih kembali lagi ya, seorang risk taker tuh akan masuk ke jurang terus. Jadi kalau sampai gue masih bisa berjalan dan sampai sekarang masih bisa ngobrol, bisa fine gitu ya. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin aku udah di rumah sakit jiwa. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin aku udah di rumah sakit jiwa. Jumpa di vlog aku. Kali ini kita bersama dengan cewek-cewek Perbakin, Persatuan Bata-Bata Kinclong. Mampus ya kan? Kita Sinaga everybody. Hai. Aku punya ini vlog baru, konten baru namanya ABCD 5 Dasar. Lo angkatan berapa sih? Aku 2004. Berarti lo tuh usia Enggak. Ya berapa sih, Bang? 89. Ya Allah, lo muda dong, Bo. Oh iya. Berarti lo sekarang umur berapa? 30? 29. Oh, 29? 33. Muda dong. I'm 41 dude, ya kan? Oh my Iya God, dong. iya benar. Tapi pasti anak umur 33 tahu main ABCD dong. Tahu. Karena anak sekarang taunya Roblox. Oke. Roblox apa sih? Roblox. By the way, apa kabar sih kita? Baik, Akhirnya kita Kakak. bisa berjumpa. Iya. Cewek Batak ini punya podcast baru. Nendang loh podcastnya. Gua lihat sekarang beberapa konten kamu tuh walaupun masih baru ada yang MM-an. Oh. Iya kan? Iya. Pasti ada backingan di belakangnya nih ya. Ntar kita uprak-uprak ya. Oke, kita bermain ABC dari Wadasa bersama dengan kita Sinaga. Oke, afiliator. Apakah betul tema afiliator ini ya yang sekarang lagi hot, crazy rich, tiba-tiba siapa ngok, ujung-ujungnya minta menjauh baik, tiba-tiba ada masalah. Tapi Gita nih dengan podcast barunya yang sebetulnya untuk podcast artis-artis lo lumayan baru kan, gitu. Masih anak bawang lah, masih anak baru lah. Tiba-tiba banyak mengangkat mengenai tema afiliator dan ini viewersnya nendang banget sampai MM-an. Kenapa berani? Apakah karena tadi gue bilang ada backingan di belakangnya? Baking soda kayaknya. Baking soda atau baking powder ya, Nek? Sebenarnya nggak sengaja, Kamel. Oh gitu? Jadi nggak sengaja. Aku itu memang suka trading sebelumnya. Sharing sama si bintang tamu aku waktu itu. Yang episode nendang itu. Aku sharing, bro, lo gimana tradingnya bla bla bla. Lo jangan ikut ya, itu penipuan karena gue pernah menjadi afiliatornya. Menurut cerita dia. Ini sorry, gue kan nggak ngerti trading nih, Git, ya. Makanya ini pertanyaan bukan pernyataan. Apakah semua trading atau some of the trading aja? Some of the trading. Dan sebenarnya trading ini sekarang sudah tidak boleh lagi disebut trading. Karena ternyata dalam konsepnya dia kan trading jual beli ya. Ini tidak jual beli. Maka sekarang orang nyebutnya sebenarnya betting. Jadi kita waktu itu taunya trading. Kalau tahu betting mah nggak ikutan. Jadi kayak judi dong sebenarnya. Bukan kayak mungkin hampir dibilang ya 100% judi ya gitu ya. Nah tapi kita dikemasnya dengan bentuknya trading, disampaikannya oleh orang-orang yang aku tonton itu trading. Jadi aku merasa karena memang nggak pernah ikut trading, jadi ngerasa iya kali bener gitu. Sharing lah sama si bintang tamu yang datang ke sini, udah ke Pantengin Podcast. Kemudian kita nggak tayangin Kak sebenarnya. Oh, kenapa? Karena kita pikir tim bilang ini kayaknya niche market deh, bukan karena Rizky. Oh, justru niche banget. Iya, takutnya nanti orang yang nggak trading nggak ngerti. Oh iya juga sih, stop aja dulu. Tapi lu tuh mengeluarkan tema trading bukan karena emang sekarang orang lagi pada heboh trading, tapi karena emang lu suka. Awalnya karena aku dengar kebohongan itu, aku pikir ini pantas diangkat deh kayaknya. Gitu. Karena lu pengen memberikan knowledge kepada masyarakat, edukasi. Ya, edukasi. Begitu tayang, di luar dugaan, beberapa jam kemudian ternyata viral gitu. Wow. Nah lalu ya maksudnya
ya secara apa namanya, semua orang yang punya podcast kayak aku pasti akan melanjutkan episode-episode berikutnya. Itu logic thinking. Betul, kita membaca nih marketnya bagus di mana. Iya, akhirnya terus-terusan kita sampai sekarang dan kayaknya setiap kali menayangkan hal-hal yang berbau tentang investment bodong gitu ya, lebih tepatnya itu viewersnya lumayan baik dan menurut aku memang ada nilai positifnya, value buat masyarakat supaya tidak tertipu. Benar-benar, jadi ada edukasi buat masyarakat dan in the same time juga ternyata Gitanya juga emang cukup mengerti. Jadi lo juga ada passion gitu untuk bisa membagikannya. Tapi ada perasaan takut nggak? Karena kan gini, ada beberapa nama yang pasti kan lo mention dong, tersangkut paut gitu di podcast lo. Padahal walaupun sebenarnya sih nama-nama ini memang sudah ya udah di mana-mana juga, bukan cuma lo gitu. Tapi kan kadang-kadang tidak semua podcaster berani untuk menyebutkan nama-nama yang lagi viral gitu. Kamu sendiri gimana? Atau memang justru sengaja nama-nama itu dikeluarkan supaya mendapatkan viewers yang cukup besar gitu? Begini, aku tidak menyebut nama. Pertama kali aku sebut nama kan aku bilang contoh afiliator yang ada. Nah itu kan memang mereka sendiri menyebut dirinya afiliator kan. Jadi kalau aku bilang, jadi ada presenter Melanie Ricardo, bener dong? Aku kan tidak bilang based on the fact. Based on the fact. Nah, kemudian aku mengundang Korban. Korban itu menyebut nama bahwa orang ini menipu lah intinya. Sebelum tayang aku udah bilang, kalau nanti bisa dicek tuh ya nama Mas Maru, kalau tidak berani untuk disebut namanya, jangan sebut nama ya, nanti kita ngeditnya jadi jelek. Tapi kalau berani, monggo. Tapi kalau nggak berani, mendingan diinisialin aja. Oh saya berani 100%. Oh ya udah. Akhirnya aku tulis kok di bawah bahwa penyebutan nama sudah sesuai seperti permintaan korban gitu. Jadi sudah approval dari korban. Jadi kalau misalnya dia ini kok nyebut-nyebut loh, kan dia sudah bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan gitu. Tapi bener nggak bahwa memang terlepas dari Gitanya juga passionate mengenai si trading, ada backingan di belakangnya? Untuk si podcast, mengurek, mencari korban. Karena kadang-kadang nih ya, kan gue udah lebih lama nih podcast dan ngevlog nih. Kadang-kadang kalau berdiri sendiri tuh masih agak maju mundur. Karena kalau vlog artis-artis, kalau ada apa-apa ya berarti kan yang mengupload atas nama artis itu sendiri kan. Beda kalau lo memang work for company atau mungkin podcastnya lo bersama dengan satu perusahaan atau satu bentuk institusi. Beda kalau lo personal gitu. Begini ya, aku juga pernah tuh diundang talk show di salah satu channel. Aku juga bilang bahwa bukan aku pemilik sendiri podcast ini, ada investornya. Nah, aku yakin kalau misalnya bekerja sama ya pastinya kan gini, kita kan menayangkan sesuatu yang valuable. Emang dari awalnya itu ya niatannya ya. Nah, berarti apa yang kita tayangkan itu baik buruknya konsekuensi ke depannya itu akan menjadi bersama-sama. Ada apa tidaknya jelas ada investor aku di situ. Gitu. Kumulatif lah, berarti tanggung jawabnya ya. Nggak personal kan? Enggak, kalau iya juga kagak berani kayaknya. Kalau saya kan sendiri ini. Makanya selektif. Bukannya di-backing oleh Bang Hotman Paris ya? Aduh. Enggak ya? Aduh. Enggak ya. I wish. Baik. Tapi so far lo sendiri ngerasa pergerakan podcast artis ini cukup berat apa enggak? Karena kan di sekarang ini hampir semua public figure tuh punya podcast. Dari yang bisa interview sampai yang mungkin nekat aja. Aku nekat banget. Jadi lu mah bisa sebenarnya menurut gue. Artinya ya nggak apa-apa juga dong, Git. Karena kan sekarang yang nekat sama yang memang punya kapabilitas untuk bisa interview juga ya go ahead aja gitu. Aku itu punya latar belakang suka ngobrol aja sih kalau di lokasi syuting tuh kayak pengen tahu ini orang selain jadi aktor apa. Oh ternyata aku baru tahu dia punya bisnis, dia ini ada usaha ini itu segala macam. Kepikiran pengen punya podcast. Pas tahu oh ya dana bikin podcast itu tidak kecil. Kalau mau berkembang gitu ya. Betul. Akhirnya ya itu ya Tuhan merestui mungkin ya. Semesta mendukung, ada investornya jalan tanpa berpikir nanti akan gimana-gimana, mau pokoknya sukses mau enggak, jalan dulu aja gitu. Karena maksud aku podcast emang banyak banget dan tidak berusaha untuk oh nanti gue akan lebih dari si A si B, nggak tahu. Karena menurut aku menyadari juga bahwa di dunia YouTube aku juga nol ya, maksudnya di TV baru. Di TV YouTube enggak dong. Masa di TV aku jalan tapi kan di YouTube nggak jalan. Mungkin viewersnya kan udah sekarang udah kayak terpisah gitu ya. Nah akhirnya aku jalan gitu aja terus nggak sengaja aja mungkin Tuhan ngerestuin. Jadi learning by doing. Ngelihat nonton podcast orang nonton lain. Duluan, nonton kakak. Masa sih Git? Ya demi Allah. Pantesan viewers gue berkurang sekarang. Anda mencontoh kayak interview saya. Oke, kita bermain lagi. Lagi loh.
Ini berdasarkan Ada gila-gila. ada gila-gila aja gue rasa. Ini berdasarkan apa yang gue Google ya. Ini this is not coming from me, tapi I'm asking you a question karena pada saat gue Google, jadi I always did my research sebelum gue interview narasumber gue. Iya. Nah, gue Google nama Gita Sinaga itu, yang keluar adalah, tau nggak, beberapa hal yang di atas top search-nya adalah ateis. That's pretty interesting, ya. Makanya saya bertanya pada Anda, gitu. This is the question, guys. Karena gue tahu kalau di sini tuh kadang-kadang it could be a sensitive tema, gitu kan. Jadi Gita Sinaga, definitely orang Batak dong, Iya right? So you're orang Batak. Batak asli. 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 Your mom apa? Hutapea, My mom Pardede, Papa Sinaga. bapakku Sihaan. Iya. Horas Martarobo. Horas Madihita. Kok bisa? Oke, berarti your birth certificate terlahirkan beragama apa? Beragama Kristen Kristen Protestan. Protestan. Biasanya sih kalau Batak Till Kristen Protestan. now. Till now. Ya iya, of kenapa course. tapi pada saat gua Google dan came up dengan lo dibilang I have nothing against this ini karena aku percaya this is a personal choice Yeah. ya buat setiap orang. Keluarnya dengan seperti itu. Kenapa? Jadi gini, aku diundang di YouTube-nya Gilang Dirga. Oh. Kemudian di YouTube-nya dia ngebahas tentang Illuminati sampai ke agama, sampai dia bilang lo ateis ya, terus dia tulis judulnya ateis. Kayaknya itu yang dikutip Oke, gitu ya. iya. Tapi aku memang waktu Clickbait maksudnya. I don't know. Ya, ditulis di depan tapi maksudnya fine lah, aku juga ngelakuin hal yang sama. Tapi emang ya clickbaitnya mungkin buat Iya. si Gilang. Iya. Tapi aku memang dalam wawancara itu bilang bahwa waktu SMA aku hampir ateis. Oh, emang you say that? Iya, karena aku baca satu buku yang membuat aku, karena buku itu dibaca belum pada usianya. Oh. Masih SMA udah baca buku itu Sejarah Tuhan, itu buku tentang filsafat gitu ya, Okay. filsafat. Terus kemudian pas dibaca aku bilang sama imam, kayaknya God itu nggak exist gitu. Kenapa? Maksudnya kenapa Ya namanya bocah. untuk anak SMA lu bisa sebenarnya sih menurut gua gini, setiap orang tuh pencariannya berbeda-beda, Iya. right? Gitu karena basically sebenarnya manusia itu mencari kok sebenarnya. Iya. Dan mana yang nyaman? Ada yang nyamannya mungkin di Muslim, Iya. di Hindu, di Buddha, di Kristen. Balik lagi kenyamanan kan gitu. Dalam pencarian lo itu ternyata lo membaca buku itu apa yang kamu dapatkan sampai lo berpikir kayaknya Tuhan tuh ada apa enggak ya, you're questioning gitu. Sebenarnya karena di dalam buku itu diceritakan bahwa Tuhan itu udah jauh sekali, sehingga sebenarnya God yang sebenarnya itu masih dipertanyakan keberadaannya kayak gitu-gitu loh. According to that book. Iya, Okay. tapi dalam buku itu ya, tapi karena dibaca di saat belum usianya Iya. dan itu berhenti di bab kedua. Jadi aku setiap membaca sesuatu itu berusaha netral, meskipun aku secara agama kuat, tapi kalau gue baca terus gue bertentangan, gue nggak akan dapat intisarinya kan gitu mikirnya. So jadi lo berusaha untuk blank spot aja di Blank bukunya. spot, terus habis itu aku baca, aku menyerapnya seperti itu di usiaku. Aku ngomong sama my mom kaget. Jadi basic belakangnya ini mundur. Jadi nyokap tuh suka banget ke Gramedia, kerja kan, pekerja single parent. Jadi setiap Sabtu kita ke Gramedia dari beli buku komik. Jadi kalau dia beli buku, gue harus beli buku. Mau dibaca, mau enggak beli aja. Oh jadi nyokap lo tuh juga suka baca buku ya? Iya, suka banget. Jadi beli komik, beli apa-apa sampai akhirnya tuh gede kan beli itu. Terus nyokap gue baru tahu kalau gue beli, karena kadang-kadang dia udah nggak ngapain gue beli. Oh ini nggak bisa dibaca sembarangan sayang. Dan aku akhirnya tidak selesai membaca itu dan akhirnya berhenti dan memahami sendiri bahwa enggak, Tuhan itu ada. Oke. Berarti dalam berjalannya lo mencari, lo menemukan pemahaman yang lain. Iya. Di usia lo sekarang 33. Apa pemahaman lo mengenai kepercayaan atau sesuatu yang lo percaya saat ini? Of course berbeda dengan pada saat lo SMA. Apa yang lo yakini saat ini? Maksudnya apa yang aku yakin sekarang? Iya kan lo ngerasain bahwa you're questioning Tuhan tuh ternyata jauh apa sekarang. Tapi sekarang semakin tambah usia I gimana? see. Jadi gini, dalam perjalanan hidup aku tuh dulu ya, ini kalau misalnya di trading itu disebutnya sideways. Tetap ya di trading. Iya, aku suka banget menganalogikan ini. Jadi naik enggak, turun enggak, sideways saja. Tiba-tiba ada tuh. Ini your belief nih? Enggak, ini yang terjadi di hidup aku, yang bikin aku punya belief sama Tuhan ya. Oke. Tapi enggak sih dari semua, tapi ini ibaratnya aku menganalogikannya. Tiba-tiba bisa drop tuh, terus naik lagi, Nah, kita tuh kan kadang-kadang pas lagi jatuh tuh nggak tahu berpegangan kepada siapa. Lalu aku tuh ngerasa gini, aku di kamar aku tuh suka gini, Tuhan ada nggak sih ini masalah gue berat banget, gue udah nggak bisa menahan ini sendirian. Bisa loh besok pagi Tuhan balikin. Meaning the problemnya yang jadi berubah atau how the dikasih way? tahu solve-nya. Oh oke. Dan diberikan solve-nya. Oke. Segitu mudahnya, segitu nggak masuk akalnya. Oke. Sampai akhirnya aku memahami bahwa kepercayaan atau Tuhan, kita tidak menyebutkan satu agama, adalah ketika kita masuk ke dalam ruang gelap, kita udah nggak bisa melihat apapun,
kemudian kita kalau ada satu orang kasih tangan, pasti kita ulurin nggak tangan kita, karena kita udah nggak ada lagi. Itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah tempat aku berpasrah ketika ada apapun, baik itu masalah baik itu dalam bahagia, dalam apapun, bahwa ada satu sosok gitu ya yang mengatur semua ini. Jadi kalau ada masalah tuh kayak, oh ya, this is the game of life. Ketika ada mikir game of life, ya udah nikmatin aja itu. Pasti ada naik turunnya gitu. Dan selalu ada yang memegang itu gitu ya, karena kita memasrahkan diri kita gitu. So how the way you see life right now, berdasarkan dari spiritual journey lo tadi? Hidup itu ternyata tempat kita untuk merasakan satu gejolak yang kita nggak tahu naik turunnya akan seperti apa dan kapan, tapi kita harus siap. So many surprises ya? Iya, banyak banget surprise. Exactly. Dan ketika lonjakan itu naik, jangan terlalu bahagia. Ketika turun, nggak usah terlalu sedih ternyata, karena hari besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Aku pernah ngelihat my saldo ATM, it's very very small. Masa sih? Yes. Lu kan pemain sinetron dari zaman. Gue pernah baru-baru ada masalah besar. Ini gue bercerita lagi di sini. Jadi gue nggak pernah, gue lihat sideways kan, gue nggak pernah mengalami kesulitan itu. Tuhan nggak pernah kasih kesulitan itu buat gue. Satu kali pun dalam hidup gue dari semenjak gue melek, Tuhan kasih. Lalu Tuhan ternyata kalau mau balikin, Tuhan balikin. That easy. Terus sekarang kayak gue cuma mikir, oh, ya udah ya. Ya udah. Jadi kayak maksud gue ternyata kita tuh hidupnya dibolak-balik ya. Jadi jadi dan gini, gue bukan tipikal orang yang hedonis lagi. Iya, lu kayaknya nggak yang flexing, nggak yang apa segala macam gitu ya. Ketika gue memiliki pun gue tidak pernah, itu kan orang tua gue yang mengajarkan, tidak pernah ngerasa menikmati. Jadi pas diambil kayak sialan, tau gitu gue hedon. Bener gak sih? Udah irit-irit, udah irit-irit, diambil juga. Flexing diambil juga. Hilang juga gitu. Apa yang maksudnya, kan lu tuh sebenarnya kalau kerja sinetron kan lu cukup stabil dari dulu ya. Maksudnya orang kalau dibilang dunia sinetron cukup tahu nama Gita Sinaga gitu, cukup punya pekerjaan yang cukup stabil juga gitu. And then apa yang the hardest thing in your life yang lo ngerasa the lowest point? One day nanti gue akan cerita kalau masa ini beres semuanya. Oh, belum beres berarti? Gue menunggu Tuhan untuk membereskan semuanya. Oh, that's nice. Nanti aku ceritain sama kakak deh. Oh, boleh banget. Nggak perlu pakai kamera juga nggak apa-apa. Iya. Apa yang jadi prinsip kehidupan lo di usia lo 33 tahun sekarang dan lo belum menikah? Artinya kan tidak ada teman, pasti ada sahabat, ada mama. Tapi kan beda kalau kita menikah kan ada tempat untuk sharing. You have a companionship. Nah, sekarang kan kamu masih sendiri. Prinsip kehidupan kamu saat ada masalah and everything that happening in your life, apa yang jadi prinsip kehidupan kamu? Aku nggak punya prinsip. So you just let it flow? Aku terlalu let it flow, tapi gini loh, aku tuh orang yang mungkin ya kalau dibandingin sama laki-laki aja mungkin nyaliku lebih besar dari laki-laki gitu. Untuk ngadepin sesuatu, untuk ngambil resiko itu aku orangnya lebih berani daripada laki-laki mungkin. Oh, lu tuh risk taker ya orangnya? Risk taker banget. Oh, that's why aku pernah jatuh. Oh. Gitu. Trading juga nih? Iya, nanti gue cerita ya. Wow. Itu risk taker yang besar banget gitu, dan menurut aku seorang risk taker itu satu hal yang perlu yang apa, di lain banyak negatifnya karena dia akan mudah sekali jatuh ke jurang. Betul. Tapi kita akan tahu bahwa sesuatu itu ternyata bisa lebih besar daripada yang kita pikirkan ketika kita berani menjalaninya. Artinya seorang risk taker itu bisa jelek-jeleknya bisa terjun ke jurang, tapi sebagus-bagusnya kalau lagi beruntung nih, lu bisa ibaratnya memindahkan gunung deh gitu ya, dung gitu, besar banget. Meskipun nggak semudah itu ya, cuma gini, tapi dalam perjalanannya aku merasa bahwa gila kalau nggak ada Tuhan nih kembali lagi ya, seorang risk taker tuh akan masuk ke jurang terus. Jadi kalau sampai gue masih bisa berjalan dan sampai sekarang masih bisa ngobrol, bisa fine gitu ya. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin aku udah di rumah sakit jiwa. That's right. Kan kalau sekarang tuh orang tuh kalau dulu ya mungkin orang nggak terlalu concern dengan mental health ya. Padahal sebetulnya apalagi nih menurut gue pekerjaan seperti kita, when you actually have big problem, lu harus podcast, lu harus ketawa, lu harus greet tamu, lu harus syuting. They don't wanna know. Apa yang bikin lu kemarin bisa tetap waras aja deh. Lu nggak ODGJ aja udah bersyukur deh, nggak mengsrek aja udah syukur. Tuhan Yesus. Cuman itu. Tapi klise ya, tapi bener. Gue nggak tahu kayak ya udah gitu, kayak
Tuhan, gue mau syuting, gue nggak bisa nih, kaki gue kayak nggak sejalan, lemes banget. Tapi gue nggak tahu ada kekuatan apa. Tim udah ready, tamu udah standby dong. Iya, gue pernah lagi syuting keluar GERD, bener nggak? Keluar gue GERD asam lambung. Karena gue stres, karena gue masih, tapi gue terus jalanin aja. Tapi gue yakin banget ya, karena gue punya keyakinan satu, bahwa hidup itu, gak tau, gue selalu punya vision bahwa gue akan besar sekali nanti ke depannya kok. That's nice. Tapi maksudnya gini, bukan gue sombong, tapi gue yakin banget. No, it's faith. Karena menurut gue gini, ya itu faith gue, bahwa apa yang gue lakukan sekarang tidak akan sia-sia. Bahwa kejatuhan gue pun tidak akan sia-sia. At least untuk sekeliling gue, at least untuk diri gue, at least untuk Kak Mel kalau nanti gue cerita gitu. Wow, so lo percaya kalaupun lo jatuh dan lumayan stressful what's happening in your life, kan kamu bilang tadi it hasn't finished kan sebenarnya sekarang, tapi kamu masih punya keberanian untuk bisa duduk di sini, menerima tamu, right? It takes courage lo untuk melakukan itu. Artinya kamu percaya bahwa ini bukan hanya menjadi pengalaman, tapi could be a testimony. Iya, kesaksian dalam hidup lo. Iya, maybe. Mungkin gitu ya. Maksudnya intinya karena apa yang terjadi di hidup aku itu luar biasa dari gue dalam kandungan kali ya. Heboh lah gitu. Dari kandungan mama? Oh iya, maksudnya adalah dramatikal kehidupan yang mungkin nggak dialamin sama anak-anak pada umumnya gitu. Kamu tuh anak keberapa sih? Anak pertama dari pertama, satunya. Oh, you're the only one? Iya. Tunggal. Your mom and dad divorce? Atau your dad passed away? My dad itu passed away waktu aku umur 3 bulan bayi dan my mom gak pernah marriage lagi. Oh, I'm sorry to hear that. It's okay, aku gak pernah gimana. Kamu mulai kalau boleh tahu kecelakaan mobil, karena papa tuh dulu adalah arsitek dan pembalap juga, jadi dia ngebut karena pulangnya udah malam banget, di putaran gitu ada bus berhenti dihajar karena saking emang kalau nyetir ngebut banget. 3 hari koma, aku dibawa karena seharusnya di saat tahun 89 itu nggak akan mungkin bisa selamat lah. Tahun ini aja belum tentu gitu ya. Ini kok nggak meninggal ya, kayaknya hanya menunggu anak ya, pasti aku dibawa, papaku langsung. Dengan usia kamu masih bayi 3 bulan? 3 bulan. Dan my mom nggak pernah married lagi. Wow, hebat banget tuh wanita Batak ya. Kenapa mak lu gak kawin lagi? Gak mungkin dong, pasti nyokap lu cantik dong. Nyokap gue tuh berapa kali deket, tapi kayak mungkin gak ser sampai akhirnya enggak sih gue membesarkan anak gue. Karena kayak nyokap gue tuh yang penting, dia mungkin gak percaya bahwa si sosok laki-laki ini akan mencintai gue. Mungkin itu ketakutan dia, ada anak gitu. Oke, sebelum gue going to my next question, apa rasanya Gita tumbuh, besar, dewasa tanpa kehadiran seorang ayah? Itu unik loh. Karena nyokap gue itu kayak bokap, kayak nyokap, kayak kakak, teman, adik gue deketnya setengah mampus sama nyokap gue. Jadi mungkin gue tidak merasa kekurangan sosok gitu. Tapi gue agak aneh kalau ngelihat orang telepon bokap ya. Gue ngerasa aneh kalau, tapi kok ada laki-laki gitu ya gitu. Maksudnya kok ada sosok laki-laki yang di kehidupan dia, yang nelfonin dia gitu. Tapi nggak ada, happy banget karena mungkin keseruan, mungkin beda kalau nyokap gue stres gitu ya, kayak ke anak gak deket mungkin beda, jadinya gue ngerasa kayak ada yang pincang. Kalau ini enggak sih, asik, dan gue ngerasa gue unik. Tuhan tuh ngasih hidup gue tuh unik gitu. In a way? Ya bayangin loh, gue gak punya bokap gue gak ada gitu-gitu, terus nyokap gue bisa sedekat itu sama gue, terus gue dididik terus nggak salah gitu, maksudnya gue nggak ngelakuin hal-hal yang enggak lah gitu. Ya itu kan bless ya. Pernah mempertanyakan hal ini nggak? Banyak orang yang sebetulnya tumbuh besar tanpa sosok ayah atau ibunya, and then mereka tanya, begitu misalnya ngelihat teman kamu punya, misalnya deh ngambil rapot, ada ayahnya ada ibunya, atau foto keluarga ada ayahnya ada ibunya. Banyak orang-orang yang kadang-kadang justru protes sama Tuhan, kenapa hidup gue berbeda dengan orang lain. Kamu pernah kayak gitu juga nggak? Enggak, aku malah ngerasa waktu aku SD di jendela jemputan aku mikir gini, ih Tuhan gue unik banget ya, gue kok gak punya bokap sih, keren gitu, maksudnya bener loh, ini gak bohong, tapi kayak gue tuh suka kalau gue beda. So asik ya, padahal beda itu mungkin akan sedih untuk orang lain. Tapi, orang lain biasanya sedih loh. Iya, tapi menurut gue, gue gak sama gitu loh sama orang-orang lain gitu. Keren aja, karena mungkin gini Kamel, kecuali mungkin aku udah kenal papaku, ini kan gak kenal, jadi rasanya kayak gue gitu. Tapi kalau ngeliat teman-teman kamu waktu zaman SD, SMP, kalau sekarang mungkin kamu kan udah lebih stabil ya secara emosional, mungkin misal di mall sama ayahnya segala macam, ada perasaan yang hilang atau rindu nggak pengen seperti itu juga? Nggak ada rindu, karena nggak pernah ada sosok itu. Dan nyokap gue tuh kayak, berarti nyokap gue nih yang hebat, karena dia
act like emang ini juga tetap sempurna. Dia bisa feeling Bahwa itu bukan hal yang kosong di hidup lo. Gue ngisi itu meskipun wujudnya nggak ada. Kayak gitu. Jadi lo gak punya father figure ya? Nggak ada father figure. Tuhan Yesus ya? Iya. As a father in heaven. Jadi father figure yang di dunia tuh nggak punya ya? Enggak. Atau do you have om atau apa yang kayak? Sampai gue kalau nonton drama-drama romantis ini mungkin juga baru gue cerita ya. Gue itu nggak pernah ngerasa kalau tanya film romance apa yang paling lo suka ditanya psikiater waktu itu. Iya. Apa ya? Gak tahu gue. Yang gue tahu film pembunuhan tuh ada yang keren-keren gitu. Karena maksud gue bukan apa, tapi karena maksud gue buat gue itu bukan satu hal yang wow gitu loh. Nah itu mungkin akan ada sambungan sama kenapa lo nggak merit gitu. Karena mungkin gue belum menemukan titik sangat membutuhkan sosok itu gitu. Karena ngerasa masih bisa sendiri. Enggak juga, nanti Tuhan makin jauhin. Enggak, tapi maksudnya mungkin buat gue gini, gue akan seneng banget kalau diberikan secepatnya. Tapi gue bukan kayak orang lain banyak yang gue udah harus nikah nih, gue nggak gitu. Karena menurut gue hidup gue lengkap-lengkap aja, puji Tuhan gitu. Kalau ditanya apa kalau gue membutuhkan laki-laki, there are times harusnya sih butuh. Gimana? Maksudnya gini, harus butuh. Harusnya butuh atau harus butuh? Karena nggak ada yang harus hidup ini. Kan semua kan balik lagi dari kemauan. Baiknya butuh. Baiknya butuh. Tapi pengen nggak? Pengen. Oh pengen. Pengen sih. Cuma emang belum ada yang cocok aja saat ini di hati kamu. Jadi gini menurut gue merit bersyukur, nggak merit nggak apa-apa juga. Iya kayaknya. Maybe. Tapi nggak boleh gitu ya, nanti gue jadi omongan ya. Maksudnya jadi omongan yang nggak baik ke Tuhan ya. Pengennya merit, tapi bukan yang kayak gue. Tapi kan ada orang-orang gitu yang memutuskan untuk tidak menikah. Gue tidak bisa mengerti. Tapi tidak karena gitu. Karena gue anaknya pengen banget ada cowok deh, bukan pengen banget. Pengen ada laki-laki di sebelah gue gitu. Suami gue segala macam. Tapi kan ada orang yang memang memutuskan untuk tidak. Nggak bercanda. Oh gitu-gitu. Nggak bercanda. Tapi ada beberapa teman-teman gue, ini beneran ya, yang memang memutuskan untuk tidak mau menikah. Gue nggak bisa mengerti, karena gue bukan mereka, ngerti nggak? Dan menurut gue everybody is different aja gitu. Nah tapi gue bukan memutuskan untuk tidak ingin menikah. Oh I see. Tapi gue kayak, kalau belum menikah tuh nggak ngejar-ngejar harus nikah. Tapi kalau misalnya didekatkan ya kalau cocok ayo, tapi belum pernah ada yang cocok banget gitu. Belum pernah ada yang cocok banget. Tapi apakah itu menjadi salah satu list dalam doa kamu saat ini ke Tuhan? Oh iya belum. Belum juga? Mungkin aku baru teringat, aku belum mendoakan. Oh belum mendoakan. Berarti aku harus mendoakan. Lo hanya mendoakan trading lo doang ya? Sama podcast lo. Oke. Ini sebetulnya gue gak mau nanyain, tapi kalau gue google lagi, selain lo tuh dibilang top search adalah Habibie, gue tahu. Selain lo dibilang apa namanya ateis, tadi udah gue tanyakan kepada lo dan lo sudah mendengarkan penjelasannya guys. Nama Habibie yang keluar. Menurut gue sih kayaknya enggak deh lo. Menurut gue enggak. Kacamata gue nih sebagai gue kacamata, kayaknya maka nggak dipakai sih kacamata kayak dulu. Enggak, maksud gue kayaknya lo berdua lebih ke temen sih. Tapi nggak tahu dalam pencarian Gita Sinaga, Habibie itu adalah top search juga gitu. How come? Karena dia memang top search di hidup aku. Wow. Aku selalu mencari dia. Dalam kondisi gue GERD, gue telepon dia. Aku GERD, aku gini. Terus dia ajak aku ngobrol apa ya. Dia top search dalam hidup aku juga gitu. As my best friend, very best friend. Tapi emang partner juga dalam syutingan gitu. Sekarang kita lagi punya strippingan baru. Kenapa enggak? Why not? Nggak tahu. Kita nggak akan tahu nanti. Hey single? Single? You're single? Beda agama tapi. Oke. Apakah harus seiman? Kalau kamu, apakah itu menjadi kriteria mencari suami harus seiman? Orang beda-beda. Pengennya. Oke. Kriteria laki-laki yang lo butuhkan untuk lo usia 33. Of course berbeda dengan pada saat lo kuliah. Lo tuh kuliah gak sih, Bo? Kuliah, tapi gak selesai. Oh gak selesai, karena kan memang banyak orang kalau udah main sinetron tuh waktunya susah kan? Iya, gitu loh. kuliah tuh gak selesai. Yang seperti apa? Satu seiman? Seiman, terus kalau bisa seiman, terus ya bisa jadi partner diskusi yang baik. Itu paling penting menurut gue, karena tuh kalau udah tua, udah bukan harta lagi. Lo masih bisa diskusi apa enggak, ngobrol apa enggak. Terus gue pengen yang, boleh dong maksudnya gue pengen agak santai nanti kalau udah menikah. Jadi gak mau terlalu yang hard worker yang gimana banget gitu. Jadi lo masih bisa rely on him. Iya, dan terus abis itu satu lagi ya takut akan Tuhan. Kayak itu yang harus dicari juga ya. Tapi kan tadi kamu bilang bahwa kamu tuh sebetulnya missing the father figure in the family. Karena mama kamu tidak pernah menikah lagi. Banyak loh perempuan Batak tuh ditinggal suaminya gak kawin lagi. Ya? Banyak banget. Itu matua gue banyak, orang tulang gue banyak banget.
Itu topik lain ya, topiknya berbeda ya. Bisa kita obrolin sambil dalam bahasa Batak ya. Pakai ulos mungkin. Karena itu banyak fenomena seperti itu loh. Tapi pertanyaan gue adalah, apakah ini mempengaruhi how the way Gita Sinaga melihat yang namanya pernikahan? Iya. Apa karena gue melihat pernikahan itu absurd. Absurd. Kenapa? Kayak gimana ya, maksud gue kayak gue nggak bisa ngebayangin ada satu pernikahan gitu. Gue harus mengalah ya mungkin, kayak gimana ya? Gak tau gue. Anda nampaknya alpha female juga loh. Kayak aku alpha dancer. Apa plus? Enggak, tapi gini, gue setiap kali temen gue nikah, gue nanya satu yang gue sampai telepon. Waktu lo dia nanya lo mau nikah, kok lo bisa bilang iya sih nyet? Sampai gue gituin. Ya nggak, nanti tuh akan ada kayak Tuhan kasih keputusan lo bilang iya, oh gitu ya udah. Nggak bisa gue gue nggak bisa relate sama perasaan orang, tapi gue nggak, karena menurut gue pernikahan tuh kayak masih ngawang-ngawang di kepala. Ya karena kamu belum dapat experience seperti itu. Tapi gue pengen sih. Lo pengen? Gue pengen, gue suka sih. Kalau ntar misalnya dikasih sama Tuhan, let's just say this year or next year kita beriman ya, Gita Sinaga di propose sama cowok, lo pengennya yang sebenarnya romantis yang dia harus bended knee, terus atau mungkin harus sambil ngonten, bawa Alphard dipitain, besoknya tangkap polisi coy. Ada gila-gilaan. Duitnya habis, duit ini juga ya, ngaco-ngaco juga. Atau lo sebenarnya basically yang simpel, lo bintangnya apa sih, Bo? Aquarius. Oh, sama kayak suamiku, sama Tyson. Oh iya? Atau kamu orangnya sebenarnya basically, udahlah, udah 3-3 juga, malu begitu? Oh enggak simple juga. Gue tuh udah, impian gue satunya udah gagal ya, nggak tahu sih. Apa tuh? Gue pengen sarjana aja udah, maksudnya itu kayak sarjana hukum? Enggak, pengennya sih sebenarnya gue pengen kuliah hukum, di tapi pulang-pulang kayak bawa batu. Biasa orang Batak begitu, UKI sarjana hukum, Bo. Iyalah, terus kalau ada harga minyak turun ya. Dia yang turun duluan. Terus gue pengen banget tuh sarjana, kayaknya gue suka selebrasi sebenarnya. Oh, oke. Jadi gue apalagi menikah ntar harus selebrasi dong. Pengennya sih selebrasi yang inilah. Pantengin podcast pasti datang semua. Tim lengkap ya, konten pasti. Oke. Jadi mudah-mudahan saat itu akan segera datang. Makanya masukin ke dalam list doa kamu dong. Iya, itu dia. Aku yang ternyata yang skip tapi diingatkan kalau Kamel, thank you so much. Aku mau masukin list di doa. If you want that, ya no force. Kalau emang kamu pengen ya harus masukin dalam list doa kamu supaya segera dijawab sama Tuhan gitu. Oke, terakhir ya. Nyaris. Kelihatan nggak tadi gue? Gini doang dia. Mau boker lo begini. Gini tahu gue. Tahan batu. Si anjing gini. Nyaris. Gita Sinaga sebenarnya nyaris menjadi adik ipar Melanie Ricardo. Di foto-foto TikTok loh. Lo bener gak katanya seperti itu? Tahu nggak saya bikin gue gagal sama Roy? Apa? Gue tahu kakaknya kan Kamel, takut gue. Baik, itu menutup adalah obrolan kita. Gue dulu juga celananya segini kok. Roy semua, asal lo tau adek gue Roy, semua yang dibawa ke rumah celananya segini mulu. Lo tau celana gemes, dia yang pakai gue yang gemes rasanya. Bye guys, thank you so much for watching. God bless you.